Bu Juli, saya kesini ini mau melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, bahwa hari ini ada sesuatu yang ingin disampaikan dari Bu Juli kepada saya. Terus kira-kira apa Bu Juli yang mau disampaikan kepada saya? Matur nuwun, baik Pak Slamet. Untuk yang bisa saya sampaikan bahwa kita ini untuk pembelajaran yang biasanya dari kelompok ini kita berubah, mulai di tahun ajaran baru, yaitu mulai di bulan Agustus di awal kita dari kelompok menjadi moving class, sentra moving class. Jadi kita untuk sementara ini hanya ada 4 sentra, yaitu sentra bahan alam, sentra seni, sentra persiapan, dan sentra impak. Jadi itu yang bisa kita laksanakan dulu. Untuk kedepannya ini kita rencana untuk tambahan sentra baru. Jadi intinya ini pembelajaran kita terfokus pada sentra moving class ini. Iya. Terus kalau bisa gambarnya seperti apa nih? Ya, untuk gambarannya begini, jadi kita ini untuk setiap hari anak-anak itu berputar. Jadi karena ini moving, jadi anak-anak berputar mencari gurunya masing-masing dan guru sudah ada di kelas sentra tersebut. Jadi kita bagi dalam satu hari ini kita ada 3 sentra yang kita buka. Jadi 1 sentra kita tutup. Misalnya di imtak kita tutup, berarti yang ada kita laksanakan di sentra bahan alam, sentra seni, dan sentra persiapan gitu. Jadi anak-anak kita ajari untuk aktif, kreatif. Jadi kita punya tujuan untuk anak-anak ini lebih kreatif dan tidak bosan gitu. Mungkin bisa gini diberikan gambarnya yang lebih konkret ya, misalnya prosesnya mulai awal pembelajaran seperti apa, terus intinya seperti apa, baik posisi siswanya maupun gurunya. Baik, kalau untuk kita kegiatan di dalam kelas sudah kita jadwal. Jadi untuk misalnya hari Senin sampai hari Sabtu sudah kita jadwal untuk di sentra masing-masing dan libur di sentra masing-masing. Setiap hari Bu Guru lebih aktif. Jadi Bu Guru lebih banyak menyampaikan gitu ya kegiatan di sentra ini. Anak-anak kita bagi karena di kelompok B ini ada 1 kelas, kelompok A-nya ada 2 kelas. Jadi kita jadi ada 3 sentra itu tadi. Dan untuk di awal kegiatan tetap kita kegiatan pembiasaan Pak Slamet. Pembiasaan kalau kita hari Senin tetap kita ikuti upacara bendera di hari Senin. Yang ke hari Selasa kita adakan untuk motorik kasarnya, persiapan itu kita senam dan juga kegiatan kita main di outdoor dulu. Yang kegiatan hari Rabu kita ada sholat duha, kegiatan hari Kamis kita juga ada senam, hari Jumat kita murotal, hari Sabtu kita jalan-jalan 2 minggu sekali kita keliling desa itu yang program kita masukkan di KOSP itu. Nah, untuk kegiatan di sentra itu masing-masing kita mengikuti. Jadi ada pijakan awal, ada kegiatan di pijakan kegiatan inti. Seperti itu. Jadi nanti gurunya tetap di dalam sentra itu ada 4 densitas dan ada 3 kegiatan tetap itu. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau dirumuskan kira-kira tujuannya seperti apa nih? Kalau untuk tujuannya kita lebih mengadakan perbaikan, karena kalau saya pikir dan kita evaluasi yang kemarin untuk pembelajaran kelompok dari awal tahun berdirinya TK ini sampai di tahun 2023 kita ingin mengadakan perubahan seperti yang kita menjadi sekolah penggerak ini ada perubahan di pembelajaran. Jadi kita adakan kita komunikasikan dengan beberapa waktu itu dengan tim, dengan guru, dengan yayasan dan juga dengan komite. Ini ada saran dan masukan itu biar kita ada perubahan ke arah yang lebih baik untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Dan harapan kita ini anak-anak lebih kreatif, bisa belajar
sesuai dengan bakat dan minatnya. Pembelajaran bertoleransi kita jalan, tapi kita masih menata, kita masih selangkah, mudah-mudahan selangkah lebih maju terus ke depannya lebih baik gitu. Kemudian dari apa yang sudah penyanyi sampaikan, kira-kira ini dimungkinkan ada kendala-kendala mungkin atau hambatan Ya. atau kelemahan-kelemahan begitu. Baik Pak Selamat, kalau kendala Iya. pasti ada gitu ya. Terutama untuk guru. Guru ini kita juga punya agenda untuk kegiatan pembelajaran di tahun depan. Kita akan mengadakan pelatihan sentra karena ini memang dibutuhkan sekali. Jadi kita masih sekarang ini kan pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita ini masih browsing, kita masih belajar bersama, tapi mungkin kita perlu juga belajar lebih lagi untuk sentra itu karena kayaknya belum maksimal. Dan juga kendalanya juga dari beberapa wali murid. Jadi sempat beberapa wali murid itu datang ke kantor kami menanyakan, Bu Yuli, saya mau tanya, kenapa kok pembelajarannya kok dirubah gitu ya. Jadi saya juga apresiasi sekali karena ternyata ada stimulus, ada respon dari wali murid itu. Mengapa gitu? Kalau dulu kan kita hanya satu guru Bu, ya sudah satu guru itu di kelas. Tapi kenapa sekarang anak-anak kok mencari ini? Nanti anaknya apa ndak bingung gitu. Akhirnya kita terima dengan berbesar hati dan kita juga senang gitu karena wali murid ternyata antusias sekali ingatan Pak. Akhirnya kita kasih tahu dan kita pahamkan ya, kita beritahu bahwa tujuannya seperti ini, tujuannya anak-anak lebih kreatif, anak-anak biar tidak bosan. Tapi alhamdulillah wali murid menerima. Iya, sudah jelas sekali ya. Ada juga mungkin ini saya Iya. butuh juga beberapa mungkin alat edukatif yang bertambah lagi untuk di sentra sarananya itu. Jadi tadi kendalanya atau kelemahannya terletak pada SDM guru, kemudian juga persepsi dari wali murid juga. Kemudian juga tadi sudah disebutkan beberapa antisipasi. Mungkin ada solusi lain begitu terkait dengan kelemahan tadi, kelemahan untuk gurunya, juga untuk kepala sekolah. Masih ada solusi lain mungkin? Iya, untuk solusinya memang kita terus belajar Pak Selamat. Kita solusinya mengadakan perbaikan lagi. Kita juga melengkapi untuk sarana. Kita berkolaborasi dengan kemitraan orang tua, kelas orang tua. Kita libatkan selalu itu sehingga kegiatan kita mungkin bisa berjalan gitu. Walaupun tetap kita evaluasi di tahun yang akan datang gitu. Jadi memang kalau sentra ini butuh ruang yang lebih banyak, lebih luas, kita anak-anak bisa leluasa gitu. Mungkin juga kita dana atau sarana yang mungkin ada lagi ruang kelas yang lebih besar gitu. Jadi kalau rangkaian dari awal tadi, pihak siapa saja nih yang terlibat ini? Pihak yang terlibat dari kita wali murid terlibat, dari guru sendiri, dari anak sendiri, dari yayasan, komite. Kita ini juga ingin berkoordinasi mungkin dari panjenengan. Ini saya sendiri juga kepala sekolah penggerak, jadi saya juga kadang berkomunikasi dengan fasilitator, dengan teman-teman penggerak juga. Jadi menurut kesimpulan saya ini sesuatu inovasi ya termasuk yang bagus sekali, di mana yang sebelumnya ini belum dilaksanakan dan ini rencananya akan dilaksanakan. Sudah terlaksana. Oh sudah. Dari bulan Agustus. Oh gitu. Kemudian jadwal yang tepatnya ini karena sudah terlaksana tadi mulai kapan, terus kira-kira selanjutnya seperti apa dan sampai kapan ini kira-kira? Ini akan berlanjut tapi kita evaluasi Pak Selamat karena ini kan kita masih awal. Jadi ketika kita awal ini kita sudah pakai seperti ini, kita guru per sentra, otomatis untuk modul ajar pun kita juga kita benahi semuanya, untuk asesmennya kita benahi. Jadi memang kita selalu berbenah dan kita mengadakan itu kegiatan itu di komunitas belajar kita setiap 1 bulan 2 kali, setiap hari Kamis gitu ya. Jadi kita memang mengadakan perbaikan terus untuk pembelajaran sentra moving class ini. Jadi saya kira sudah cukup jelas ya pembahasan kita dan mudah-mudahan
ini bisa dilaksanakan terus dan Nggih, memperoleh amin, amin. hasil yang semaksimal mungkin. Amin. Nggih. Nanti akan kami tunggu ya untuk action selanjutnya nggih. Dan nanti kalau ada waktu mungkin saya bisa melihat-lihat begitu sejauh mana perkembangannya dan sejauh mana hasilnya. Nggih, ngapunten Bu Sri karena ini saya juga masih banyak tugas nggih. Dan terima kasih saya sudah diterima di sini ya. Tolong sampaikan salam-salam untuk teman-teman nggih. Ya, Dan baik, terima kasih juga Pak Slamet, mohon maaf. Oh iya, saya langsung nyuwun pamit. Nggih. Nggih, bareng Bu Sri. Nggih, monggo.